Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang betul-betul menjadi seorang muslimah yang baik, taat melakukan ajaran agama. Dan sebelum ia percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh luar biasa menghadapi berbagai tantangan, persoalan, dan macam-macam yang ia alami. Dan ternyata bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memanggil dia menjadi pengikut Kristus. Nah, sungguh luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ibu ini juga didoktrin oleh orang tuanya bahwa uh, tidak boleh berteman dengan orang-orang Kristen karena mereka itu orang kafir. Dan salah satu musuh kita itu adalah orang Nasrani. Tapi sungguh luar biasa kalau Tuhan yang berbicara, saudara-saudara, dijamah oleh Tuhan dan dia terima Yesus. Akhirnya saat percaya kepada Yesus Kristus, ia diusir oleh keluarganya dari rumah. Kita dengarkan kesaksian lengkapnya berikut ini. Shalom saudara semua. Uh, Puji nama Tuhan, saya bisa kembali bersaksi di depan saudara-saudara. Saya berharap dengan kesaksian saya ini banyak jiwa-jiwa yang tersesat mungkin saat ini yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat bisa kembali ke Tuhan lagi dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Perkenalkan, nama saya Priskanti Januarti. Saya sering dipanggil Kanti. Dan saya tidak ada mengubah nama sedikit pun. Waktu saya Islam sampai saya dibaptis, saya belum mengubah nama saya karena saya menghargai pemberian nama dari orang tua saya. Saya dulu Islam, saya terlahir dari agama Islam. Orang tua saya sampai detik ini masih beragama Islam. Saya mengenal Tuhan saya itu Tuhan Yesus Kristus sejak bulan 12 2020. Itu saya belum dibaptis. Dan saya dibaptis itu tanggal 30 Maret 2021. Jadi sekitaran 1 tahun yang lalu. Nah, kenapa sih saya ini saya sebenarnya suka sih bersaksi ini karena di sini saya selain membuat iblis itu menangis, kalah, saya juga merasa saya ini semakin kuat dengan saya menceritakan masa lalu saya. Dan harus saya bacakan juga firman Tuhan yang saya ambil dari kesaksian saya di 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang dia berikan Allah tentang anaknya. Nah, ada juga di Matius 10 ayat ke-32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Yang ke-33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Nah, sebenarnya kalau saya bacakan yang Matius 10 tadi itu membuat hati saya itu bergetar. Karena saya nggak mau kalau saya itu tidak diakui di depan Bapa yang ada di sorga. Sedangkan saya ini hidup untuknya. Saya mati hidup untuknya. Dan apapun yang saya lakukan, itu saya mau melakukan dengan secara kudus. Bukan karena untuk orang lain. Maka dari itu, sedikit saya ceritakan latar belakang saya. Sampai detik ini, ibu dan bapak saya masih beragama Islam. Saya dulu itu, kalau saya ceritakan ini benar-benar pahit sekali. Saya 2004, umur saya 4 tahun, saya sudah merasakan, apalagi anak umur 4 tahun itu kan udah ngerti kan orang tua marah atau apa. Nah, saya sudah bisa merasakan orang tua saya itu lagi tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja, sering bertengkar. Ya, maklumlah dalam rumah tangga kan. Cuman pertengkaran itu di tahun 2013 mereka berpisah. Di umur saya 13 tahun, besoknya saya ujian nasional SD. Mereka bertengkar dan akhirnya mereka itu pisah. Nah, itu yang membuat saya menjadi jauh lebih terpukul. Udahlah saya ini dari kecil umur 4 tahun itu saya sudah melihat orang tua saya itu bertengkar sampai mereka harus berpisah atau cerai. Saya diasuh oleh nenek saya, kami itu tinggal di satu rumah.
ibu saya, nenek, dan saya itu 3 bersaudara. Saya anak kedua. Saya masih punya adik, sekarang sudah lulus sekolah, kakak saya sudah menikah juga. Nah, singkat cerita saya selama saya hidup ini nggak pernah menemukan kebahagiaan, nggak pernah menemukan ketenangan. Kalau dibilang saya dari keluarga yang tidak mampu, nenek saya orang mampu. Tapi bukan saya orang tidak ada apa-apanya. Nenek saya orang mampu, dia orang terpandang juga di keluarganya. Nah, tapi bukan berarti kita itu banyak harta membuat hidup kita itu enak. Malahan jauh dari prediksi saya. Jadi saya ini malahan makin terbebani. Saya nggak mendapat ketenangan dan kedamaian pada saat itu. Saya sering sekali berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku pengen kedamaian ya Allah. Saya bilang seperti itu. Kedamaian yang belum pernah saya dapat. Karena saya ini untuk kasih sayang orang tua aja saya itu nggak dapat. Saya nggak lengkap mendapatkan kasih sayang seperti anak-anak yang lain. Orang tua, ibu dan bapaknya lengkap, mendapatkan perhatian. Apalagi saya ini 3 saudara perempuan semua. Kami sosok seorang lelaki di samping kami. Bukan pacar, bukan suami, tapi orang tua, ayah. Kita ini benihnya. Nah, maka dari itu saya nggak, apalagi saya kalau untuk mencari pasangan masih dalam kata jauh sekali. Karena saya trauma melihat pernikahan orang tua saya. Karena sedikit-sedikit kalau misalnya ibu dan bapak saya bertengkar, ibu saya ini langsung lari ke rumah nenek saya, bawa barang-barang ke rumah nenek, dikit-dikit bertengkar seperti itu. Nah, bukankah kita kalau sudah menikah, masalah sebesar apapun dalam rumah tangga, orang tua itu nggak perlu tahu, cukup kita dan suami kita aja. Saya di umur segitu udah bisa berpikir, karena saya juga nggak tahu ini kuasa apa yang masuk. Umur saya masih muda, tapi saya mengakui itu bukan pikiran saya pada saat itu. Kenapa mama ini dikit-dikit kalau lagi sama papa langsung ke rumah nenek, saya mikir gitu. Tapi saya ngikut aja. Saya ngikut mungkin ini yang terbaik. Karena saya juga masih kecil kan, masih butuh makan juga waktu itu. Masih butuh makan dari orang tua, belum bisa cari sendiri. Lalu singkat ceritanya, saya SMA. Nah, di SMA itu apalagi umur 17, jalan 18 itu kan sudah lewat sweet 17 kan. Remaja menanjak dewasa. Banyak sekali ujian-ujian yang saya lewati, yang bahkan saya merasa itu berat. Dari ujian sekolah, masalah di sekolah, masalah di rumah, sampai masalah saya sama teman-teman saya. Nah, saya berpikir ya mungkin masalah itu emang harus saya lewati. Kalau saya tidak lewati atau saya lari dari masalah, apa bedanya saya seorang pecundang? Belum lagi tuntutan dari orang tua. Saya dikatakanlah saya ini anak kedua, tapi harapan mereka itu ke saya. Karena ibu saya sering bilang gini, Kanti sama kakaknya dan adiknya yang lebih pintar Kanti. Dia bilang, ya kenapa mama saya bisa bilang gitu? Saya bisa masuk sekolah terfavorit di kota saya. Murni tanpa nyogok sama sekalipun. Saya murni belajar, beda dengan kakak dan adik saya. Nah, bukan berarti kakak saya nggak murni. Kakak saya itu masuk bisa dikategorikan ya sekolah bagus juga. Adik saya masuk sekolah terfavorit juga, tapi melewati zona. Jadi jarak sekolah ke rumah lebih dekat. Jadi itu yang ditamakan untuk masuk. Jadi mama saya itu melihat saya ini lebih menonjol. Ya wajar sih beliau bilang seperti karena beliau juga yang mengurus saya dari kecil. Saya lebih menonjol, katanya saya lebih pintar. Bukannya saya sombong atau apa, melainkan itu tuh jadi beban untuk saya. Karena orang tua saya malah menyuruh saya, kamu harus seperti ini ya. Padahal saya nggak mau gitu. Ada banyak sekali cobaan-cobaan yang datang. Pada saya nggak bisa sebutin karena cukup banyak sekali sampai akhirnya saya merasakan cobaan itu tuh datang ketika saya sudah selesai sekolah. Ada satu tuntutan orang tua saya yang nggak bisa saya ceritakan di sini, yang membuat hati ini menjadi aku nggak bisa, saya tidak bisa karena itu bukan juga haknya saya. Ya saya tahu, walaupun ya orang-orang di luar sana mungkin menginginkannya, tapi tidak bagi saya. Jadi saya menangis pada saat itu di bulan 12, saya menangis karena ibu saya menyuruh saya kuliah, tapi saya maunya kerja. Saya menangis. Di saat saya tertidur itu dengan air mata saya masih ada.
Sebelum saya tidur saya masih sempat berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa ibuku, kasihilah dia Tuhan, seperti dia mengasihiku di waktu aku kecil. Itu kan membuat saya sering sekali setelah sholat Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu saya sering sekali saya ucapkan setelah saya sholat. Walaupun ya bisa dikatakan saya itu kalau untuk mengaji aja kurang, karena semenjak saya hatam Al-Quran itu SD, setelah hatam kan saya nggak ada buka-buka Al-Quran lagi karena saya sudah terfokus berpikir untuk kedua orang tua saya yang sudah hancur berantakan, dan membuat pikiran saya itu nggak fokus untuk sekolah, untuk untuk sekolah, untuk mengaji. Sholat itu pun kata orang bisa belang-belang kambing. Nah, saya tidak mendapatkan ketenangan juga pada saat saya mendapatkan cobaan-cobaan itu. Yang saya balik lagi ketika saya tidur itu sambil menangis. Saya nggak tahu kenapa kalau tidur nangis itu enak, adem gitu. Mata saya itu rasanya adem, padahal kalau nangis itu kan panas. Seperti ada orang yang menepuk pundak kanan saya. Saya tahu itu tuh suara laki-laki. Padahal suara itu tuh yang membuat saya itu nyaman. Tapi itu bukan suara papa saya, bukan suara kakek, bukan suara siapapun. Dan suara itu tuh asing. Dan dia berkata, kau berhak menjadi hambaku dan kau berhak menyembahku. Nah, saya pikir, kok orang ini ngomongnya seperti ini? Bangun dari tidur saya tiba-tiba sudah pagi. Nah, saya langsung pergi kerja, siap-siap pergi kerja, prepare pergi kerja. Sampai di tempat kerja, saya tanya nih sama dua teman saya. Yang satu yang muslim, yang satu yang non muslim. Yang sama muslim. Aku tadi malam mimpi ini loh. Dia berkata seperti ini. Terus yang muslim bilang, itu cuma bunga tidur. Dia bilang, mungkin kau kecapean. Tapi mimpinya itu beda. Saya bilang, ya udah. Singkat cerita, saya tanya lagi sama yang non muslim nih. Aku tadi malam mimpinya ini, kan? Coba kau langsung ke gereja. Tiba-tiba dia itu langsung nyudutkan ke gereja. Nah, tersontak di hati ini kayak berkata, yuk pergi. Seperti ada dorongan, tarikan buat saya itu ke gereja. Padahal saya nggak mau pada saat itu kan. Cuman hati ini berkata, lebih baik gereja aja kali ya. Untuk mendapatkan, mungkin di sana ada jawabannya. Tapi karena saya nggak punya waktu untuk ke sana dan saya nggak punya teman juga. Teman saya yang satunya itu kami nggak pernah satu shift, nggak pernah sama-sama off juga. Jadi kalau misalnya saya off, dia kerja. Jadi saya nggak punya teman lagi untuk datang ke gereja gitu kan. Jadi cara saya buat mencari tahunya, saya buka lagu rohani. Lagu yang pertama kali saya dengar itu judulnya Engkaulah Perisaiku. Yang lagu seperti Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Nah, saya tuh mendengar kalimat-kalimatnya itu, kenapa Yesus menopang hidup orang-orang Kristen? Kenapa ya? Nah, di situ saya bertanya-tanya. Apalagi saya ini kan sudah dari dulu didoktrin nggak boleh tahu agama yang lain, karena menurut ibu saya waktu itu ngomong sama saya, agama yang dimuliakan, agama yang dijanjikan masuk surga itu hanya agama Islam. Nah, jembatan Shirathul Mustaqim lah tuh kita bisa menuju surga, dia bilang. Nah, jadi saya itu nggak mau, apalagi saya waktu itu berjilbab, saya nggak mau nih satu helai rambut saya nampak aja. Kata ibu saya itu sama saja saya menyuruh bapak saya atau mengarahkan bapak saya satu langkah ke neraka. Beliau bilang seperti itu. Ya udah, saya menghargai ibu saya nggak mau, masih nggak mau nih, masih berkuat untuk tidak ke gereja, tapi mendengarkan lagu-lagu rohani, apalagi lagu yang tadi saya nyanyikan, itu tuh membuat hati damai sejahtera itu ada. Ini yang saya cari. Masa sih dengan cuman satu lagu saya buat saya damai? Saya masih penasaran, kan ini lagu biasa toh, saya bilang seperti itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu,
hati ini nih kayak lewat gereja itu kayak ada magnet yang menyuruh saya masuk gitu kan. Jadi saya memberanikan diri mengajak satu teman saya tiba-tiba suruh dia, hari ini kamu jangan kerja lah dulu, izin saya kerja, saya bilang gitu kan. Izin saya kerja, kawankan aku ke gereja. Hah? Kok mau ke gereja? Dia bilang kan, mau ngapain? Pindah aku takut mamamu marah katanya kan. Ih enggak, ayolah please bantu aku. Sampai saya ini mau ayolah bantu. Nah akhirnya beliau mau. Waktu itu saat itu saya masih pakai jilbab, jadi di samping gereja itu ada toilet umum. Nah ada toilet umum, saya ganti baju di situ, saya minjam baju dia, pinjam baju ya, saya mau ke gereja kan. Ih kamu nih pinjam terus, dia bilang kan, enggak bang pakai lah, dia bilang kan. Jadi sama pas masuk ke gereja itu sebenarnya besar sekali sih pengorbanan saya pada saat itu, karena pertama kali buka jilbab kayaknya tuh ringan kepala, nggak ada yang nyangkut apa-apa gitu kan. Sampai di gereja tuh saya bingung noleh kiri kanan, ini orang ngapain ya? Oh nyanyi lagu rohani kali ya, pasti lagu rohani lah, ada yang lagi berdoa. Nah itu saya tahu beliau lagi berdoa, ada yang nyanyi-nyanyi. Terus pas ibadah tuh dimulai, yang WL itu, waktu itu saya bilang bukan WL, yang penyanyi depan itu menyapa shalom katanya. Saya ikut lagi tangan saya silat kiri kanan, saya gini juga. Nah habis itu diundang bangkit berdiri, di situ kami bernyanyi lagi. Nah lagu yang dinyanyikan itu padahal saya nggak pernah dengar sama sekali, cuman mulut ini dengan spontan ikut. Padahal liriknya memang ada, cuman tuh kayaknya gampang banget. Saya sampai menangis kayak memang nangis saya itu nangis kebahagiaan, bukan nangis yang karena menyesal, takut, melainkan Tuhan inilah kedamaian yang aku cari selama ini. Terpanggil. Padahal saat itu saya nggak ada yang mendoktrin saya untuk belajar agama Kristen, nggak ada, atau membuka Alkitab. Saya aja nggak punya Alkitab, Al-Quran aja jarang saya baca. Saya pikir seperti itu, apalagi Alkitabnya agama lain, saya mikir gitu kan. Cuman di situ selesai dari gereja, nggak tahu kenapa Tuhan itu cepat sekali membuktikan kebenaran. Padahal saya nggak mau pada saat itu kasih tahu mama saya atau keluarga saya kalau saya ke gereja, pasti mereka marah besar. Saya tahu karena saya kan di suku Bugis juga, marah besar. Mereka sangat fanatik sama orang Nasrani. Pernah dia berkata seperti ini, musuh agama Islam itu satu, dia bilang. Kira saya iblis, ternyata orang Nasrani. Dia bilang. Orang Nasrani itu orang apa? Orang Kristen, katakan. Pokoknya selain agama Islam itu bukan teman kita. Dia bilang. Bukannya kita nih di sini Bhinneka Tunggal Ika bersatu, berbeda-beda tapi tetap satu. Cuman tidak di dalam keluarga saya. Ya mereka sapa menyapa seperti itu aja, tapi untuk akrab gitu mereka enggak mau. Setelah itu keluar dari gereja, ini kan pakai motor. Ini gerbang gereja nih, pagarnya saya keluar. Ini mobil tiba-tiba lewat, dan itu plat KB-nya itu plat KB mobil tante saya. Yang di dalam mobil itu ada mama, ada adik, ada nenek. Wah, ramai itu di dalam mobil. Tiba-tiba HP saya bunyi. Mama nelpon, nggak saya angkat nih. Saya suruh teman saya, ngebut, kata saya bilang gitu. Itu mobil mama aku di belakang. Saya bilang gitu kan. Ngebut lah teman saya nih sampai di tempat makan, karena selesai dari situ saya mau bekerja, teman saya nggak kerja, tapi saya tetap kerja masuk siang kan. Ibu saya ngechat seperti ini, mama saya ngechat seperti ini. Bagus, ini saya pakai logat Pontianak aja. Bagus kok ya, katanya kan. Sampai kau buka kerudung, ini yang aku mau nih, ini yang aku mau dari kau nih, katanya kan. Memang kau anak kaper, dia bilang gitu. Ini marah dia, karena saya tahu kalau mama saya udah chat kayak gitu, nah ini marahlah orang tuanya, saya bilang kayak gitu kan. Tapi saya tuh bukan makin takut, makin suka gitu kan. Kayaknya tuh nggak ada beban, padahal sebelumnya kan saya kan merasa hidup saya tuh benar-benar pahit gitu kan, tapi rasanya tuh senang. Udah dapat kedamaian gitu kan, rasanya tenang. Masalah-masalah yang di belakang-belakang pun nggak ingat lagi, apalagi masalah sekarang. Oh udah, ini masalah baru gitu kan, gampang lah muncul mama nih, nanti jelasin sekian gitu kan. Pulang dari pulang dari tempat kerja, saya telepon teman saya. Halo, kamu di mana? Mama aku datang ke rumah aku, kata dia bilang. Hah, benar lah, kata saya bilang. Ya, mama aku datang sama tante kau, kata dia bilang kan. Aduh, berdebar. Nah, lupa saya tadi cerita, sebelum saya keluar dari gereja itu, saya ada ketemu sama
satu ibu rohani saya. Nah, dia yang menyuruh saya ikut DISI itu kumpulan orang-orang Kristen yang untuk bersekutu, untuk bersatu, untuk saling menguatkan. Kami biasa di situ setiap hari Jumat. Pada saat itu saya juga dipertemukan sama ibu gembala. Nah, ibu gembala itu tanya latar belakang saya. Terus sudah sedikit latar belakang saya ceritakan, dia langsung mendoakan, ditopang doa di atas kepala saya. Dan saya ingat doanya seperti ini. Yang terakhir saja sih saya ingat. Tutup bungkus anakmu Tuhan dengan darah Yesus. Nah, saya mikir, lah kok darah Yesus? Saya bilang gitu kan. Nah, lanjut lagi ceritanya. Pulang dari tempat kerja, saya langsung ke rumah teman saya nih. Saya langsung telepon ibu rohani saya. Ibu, ini saya yang tadi di gereja. Bu, ini mama saya ada di rumah teman saya yang tadi. Kayaknya dia mau marah-marah, Bu. Nah, di situ saya takut. Gempar kan, karena kalau mama saya marah itu jarang kok di rumah orang. Pasti di rumah. Nah, kalau udah sampai ke rumah orang, saya jadi takut. Saya takut. Tapi di situ ibu rohani bilang gini, jangan takut. Tuhan yang menolongmu, nak. Jangan takut. Kita berdoa sama-sama ya. Nah, saya di jalan ini, saya berdoa, tapi doa saya itu bisa dikatakan enggak sebagus doa yang ibu ini. Saya cuma berkata seperti ini sama Tuhan. Tuhan, jika ini jalan yang benar, kasih satu pertanda Tuhan. Kalau memang jalan yang saya pilih ini jalan yang benar, jangan engkau keluarkan air mata saya ketika saya nanti ketemu sama ibu saya. Tapi jika jalan yang saya pilih ini jalan yang salah, keluarkanlah air mata ini Tuhan. Karena saya kalau melihat ibu saya menangis, saya pasti ikut menangis. Pada saat sampai di sana, standar motor, saya langsung masuk. Permisi, kan teman saya kan bukan Islam, jadi saya bilang permisi. Mama saya ini udah nangis, mukanya merah, dan saya lihat tangisan itu tuh bukan tangisan biasa, tangisan yang pertama kali dia keluarkan untuk papa saya ketika sudah berpisah. Nah, kelihatan lagi nih tangisan itu. Jujur hati saya terpukul sekali melihat tangisan itu tuh benar-benar terpukul, karena saya nggak pernah buat ibu saya tuh nangis kayak gitu. Nah, jadi saya itu nggak bisa nangis. Kok matanya nggak nangis? Saya mikir gitu kan. Nah, tante saya langsung bilang, kenapa kamu pakai jilbab? Dia bilang, ya tante, tadi ganti kerja. Kan di tempat kerja kamu ada itu katanya, ada toilet. Bukalah jilbabnya di toilet katanya. Saya diam aja nih. Tahu kan maksud tante kesini ngapa katanya kan? Ya tahu, saya tahu pasti dia mau usir kan? Ya keluar dari rumah kan? Nah tahu, angkut baju-baju kamu sekarang di rumah nenek, kamu keluar katanya. Malam ini juga. Ya udah dengan hati yang kuat, ini nih kayak oke, saya keluar sampai di motor tuh nggak nangis sama sekali, malahan kayaknya tuh kayak bebas dari penjara. Kalau keluar dari rumah itu tuh kayak bebas dari penjara, kayak senang gitu kan. Sampai akhirnya pada saat saya keluar, saya baru menangis. Di situ saya baru menangis, seperti ada tangan yang memegang tangan saya seperti gini. Nah seperti ini, kayak narik saya keluar. Dan di situ tuh saya tenang. Tiba-tiba tangan itu tuh lepas, dan tangan saya pun secara spontan juga melepas. Saya mikir, apa itu ya? Lalu saya mengucapkan, ya udah, saya masa bodoh pada saat itu kan. Saya langsung mengucapkan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan tanda yang aku ucapkan tadi Tuhan sebelum pergi dari sini Tuhan. Kau tidak mengeluarkan air mataku, berarti emang ini jalan yang benar. Nah, di situ saya tidak ragu-ragu lagi. Padahal saya waktu itu kan memang pada saat berdoa itu kan keadaan hati ini nggak tenang. Jadi ngomongnya itu meracau kan, orang sini tuh kayak ngomong-ngomong aja. Lalu saya langsung berpikir, berarti jalan yang saya pilih ini jalan yang benar, karena Tuhan tidak mengeluarkan satu air mata saya pun keluar gitu, nggak mengizinkan. Nah, saya dapat itu di firman Tuhan setelah saya sudah bisa membaca Alkitab di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, di situ sebelum saya tahu isi firman Tuhan ini sudah kejadian di hidup saya. Sebelum saya bisa membaca Alkitab, belum menyentuh Alkitab, sudah tertera di Yesaya 41 ayat 13. Jadi saya berpikir, berarti isi di Alkitab ini belum saya baca pun sudah kejadian duluan di hidup saya. Jadi saya tidak pernah ragu-ragu lagi, saya tidak takut. Singkat cerita, setelah itu saya diusir dari rumah. Besok paginya saya off.
itu di tanggal 15 saya diusir dari rumah, lalu saya cari kos-kosan. Sedangkan saya gajian itu kan di akhir bulan tanggal 30. Jadi nggak ada uang sama sekali. Akhirnya saya minjam uang sama teman saya untuk ngekos. Sedangkan kos saya tuh 600.000 per bulan. Uang sama sekali nggak saya pegang. Saya cuma pegang uang waktu itu nggak sampai 100 ribuan. Cukup-cukup ya di air minum lah, gitu kan. Saya cari kos yang dekat dengan rumah juga, masih satu jalan dengan rumah saya. Saya telepon bapak kosnya. Pak, boleh nggak kalau saya bayar kosnya setengah bulan dulu karena saya gajian ini di tanggal 30. Nanti saya bayar langsung 600.000 di tanggal 1. Jadi enak penghitungannya, Pak. Oh, boleh, kata bapak kosnya. Puji Tuhan, apa yang membuat saya ini bimbang, membuat saya khawatir itu, Tuhan kasih jalan terus untuk saya. Kasih jalan terus, jalan yang lebar untuk saya. Jadi nggak ada kendala apapun. Jadi saya merasa enteng aja. Saya ambil barang-barang saya waktu itu pakai Grab ngambilnya, saya ambil barang-barang karena lumayan banyak juga. Tapi saya nggak ada membawa satu harta pun yang dikasih sama ibu saya. Saya nggak ada bawa cincin emas, saya nggak ada bawa anting-anting atau kalung atau apapun. Saya cuma membawa motor saya yang saya beli sendiri. Itu keluar dari rumah, banyak sekali tanggungan saya. Motor saya masih kredit waktu itu 1.350.000, handphone masih kredit 850.000, bayar kos 600.000. Coba saudara bayangkan gimana saya itu bisa mencukupkan angka-angka itu dalam kehidupan saya selama 1 bulan. Saya aja biasa mikir, aduh banyak sekali pengeluaranku ya. Saya mikir kayak gitu, apakah bisa gaji saya ini nutup? Malahan gaji saya itu minus karena gaji saya UMR di sini 2.500.000 minus. Tapi saya nggak khawatir sama sekali. Saya yakin Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Sesuai di dalam firman Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Terus di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya membaca firman Tuhan ini, saya langsung terkonek dengan kehidupan saya. Tuhan tidak bakalan meninggalkan saya sendiri. Walaupun saya sendiri, saya serba kekurangan. Tapi Tuhan selalu mencukupkan dengan caranya sendiri, dengan zatnya sendiri. Dan saya percaya itu. Saya alami dengan hidup saya bercerita bukan mengada-ngada karena saya sendiri yang mengalaminya. Jadi membuat saya itu semakin kuat, semakin bertambah jiwa saya, semakin kuat keimanan saya, karena di saat saya lagi kesusahan pun saya tidak merasa susah. Hidup saya yang kurang pada saat itu Tuhan cukupkan dengan caranya, dengan tangan Tuhan sendiri. Seiring berjalannya waktu, ada satu hari ketika saya mau pergi kerja. Saya pergi kerja, gak tahu kenapa di depan saya itu seperti ada tali yang membentang. Itu tali wifi. Pada saat itu setelah kejadian saya tahunya itu tali wifi. Saya melihat di depan tuh gak ada apa-apa. Saya bawa motor, langsung ini tali langsung set katanya. Langsung kayak gini ke leher saya. Cuman kalau emang tali wifi itu ngikat banget di sini, otomatis kan, saya contohin pakai kalung saya aja, otomatis kan ininya kan pasti ikut kena juga ya gak sih? Nah, ikut kena juga. Jadi pada saat itu, saya langsung motor saya jalan sendiri, saya udah bergantung di tali wifi, kayak gantung diri gitu. Saya udah lihat saya dengan kunang-kunang mata saya, motor saya itu jalan sekitaran, gak tahu kurang lebih 1 meter mungkin ya, karena gak jelas juga, jatuh sebelah kiri. Terus saya langsung nggak sadarkan diri. Tiba-tiba saya ada di rumah orang. Ternyata abang wifi itu bilang, saya nggak lihat kakak kalau kakak lewat, katanya bilang gitu kan. Ya bang, saya juga nggak lihat bang kalau abang tuh lagi tarik kabel, saya bilang kayak gitu. Ya makanya saya aja kaget, kan sama-sama kaget di sini. Saya juga nggak bisa menyalahkan karena saya ini nggak tahu mau ngapain. Saya langsung telepon supervisor saya izin, saya fotokan, saya lihat luka saya ini, saya aja tuh jujur kalau ingatnya tuh takut karena sampai berdarah-darah. Ini sampai koyak, untung nggak kena nadi. Tapi yang tengah ini nggak luka, kayak ada jari, kayak ada tangan yang menopang di sini, kayak melindungi. Karena kalau saya praktekin sekarang, kalau kita tekan ini kan sakit ya.
sakit, tapi mungkin tangan Tuhan, udah pasti itu tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang melindungi. Dia nggak mau anak kesayangannya ini, anak yang baru dipilihnya ini, kenapa? Karena Tuhan punya pesan yang sangat-sangat penting untuk saya, yang harus saya selesaikan. Nah, di situ saya langsung telepon kakak angkat saya waktu itu orang Cina, saya telepon, tolong ke mana, ke kos, soalnya kan dia abis kecelakaan. Saya nggak cerita ini, soalnya nggak bisa ngomong. Saya langsung diantar sama tukang wifi itu jujur ya, saya tunjukin alamat kos saya, emang nggak jauh dari tempat saya kejadian, tempat saya jatuh itu. Langsung nggak lama itu Cece langsung ada juga, langsung ada obatinya pakai betadine. Ayo, dia bilang kan, kenapa lukamu nih? Katanya kan, kenapa, gimana ceritanya? Nah, saya ceritain lah sama beliau. Beliau aja tuh kayak, kok nggak masuk akal ya? Katanya, kok ininya nggak kena ya? Dia bilang, nggak lo gak cek, masa Tuhan lah. Nah, di situ malamnya saya ikut komsel. Nah, dapat nih hadiah dari ibu rohani saya, Alkitab. Setelah saya pulang komsel, nanti ibu mau kasih kamu hadiah. Kira saya hadiah apa kan? Rupanya Alkitab. Nah, ini nih kalau menurut saya Alkitab yang diberikan sama beliau itu lebih dari uang, lebih dari segala-galanya. Karena emang ini yang mau saya baca. Emang ini yang saya penasaran isi dalam ini apa. Karena saya lihat seperti kamus gitu kan, kalau saya lihat sekilas. Jadi pulang dari komsel, malamnya itu pulang dari komsel, luka ini makin tambah panas. Kayak ada korek api yang membakar di sininya. Kayak dikelilingi korek api gitu. Panas. Jadi saya itu nangis, apalagi saya nggak bisa ngadu ke siapa-siapa, ke teman aja saya nggak mau mengadu gitu, karena saya merasa ini aku harus hidup mandiri, harus hidup sendiri, apalagi saya belum menikah atau apapun, saya masih sendiri juga, jadi semuanya itu serba sendiri. Jadi saya berpikir, oh ya udah deh, coba aku baca Alkitab aja. Saya baca Alkitab, lalu setelah saya baca Alkitab sedikit, luka saya ini makin tambah panas. Ya udah, saya tutup Alkitab, saya langsung pergi keluar sambil kipas-kipas. Nah, udah mulai agak dingin, saya tidur, besoknya saya kerja. Nah, ada satu anak di tempat kerja saya itu, dia anak baru, kan saya kan off waktu itu kan, ada anak baru, tiba-tiba anak baru itu nyamperin saya. Tapi teman-teman saya ini udah berdiri di sekeliling saya ini, nanyain kenapa gini-gini bisa kejadiannya, soalnya katanya dari supervisor bilang cuman kecelakaan, nggak tahu cerita kronologisnya gimana, dia bilang. Nah, saya ceritain, nggak lama ada anak baru itu nyamperin saya, aku boleh lihat nggak luka kamu, tanpa dia harus perkenalan dulu dengan saya. Boleh kak? Nah, saya liatin, nah tiba-tiba nangis, beliau itu tiba-tiba nangis sambil nunjuk ke layar saya, dan dia bilang kayak gini, ini luka bukan sembarang luka, sambil nangis, ini luka karena pekerjaan keluarga kamu, dan saat ini keluarga kamu sedang bekerja, dia bilang. Terus itu kesompak di hati saya langsung, di otak saya juga connect. Oh, jangan-jangan ini diguna-guna sama nenek, sama mama. Karena keluarga saya itu, kalau saya boleh jujur, mereka masih percaya dengan hal-hal yang mistis, bisa disebut dengan okultisme, di mana okultisme itu kepercayaan terhadap hal-hal yang sihir seperti dukun. Nah, yang intinya yang jahat lah. Jadi di situ saya langsung berpikir seperti ini, kok bisa nenek ini kayak gini ya? Tapi saya masih nggak mau berprasangka, langsung mau nelpon atau marah-marah, saya nggak mau, karena kalau dalam Islam bilang tuh seuzon, takut seuzon. Nah, lalu pulang dari tempat kerja, ini luka ini makin tambah panas ya. Jadi saya kipas-kipas terus nih, saya langsung baca Alkitab lagi, karena saya takut nih omongan kakak-kakak yang tadi ini bilang terjadi benar-benar di dalam hidup saya. Jadi saya baca Alkitab. Lagi itu saya baca Alkitab sampai di Kejadian sampai ayat ke-9. Pada saat saya pasti lampunya kayak gini, lampu. Jadi sebelah sini gelap, sebelah kiri saya gelap. Jadi ada lampu cuma di sebelah kanan. Tiba-tiba pada saat saya baca Alkitab, seperti ada cahaya yang menyenteri saya atau mengarah kepada Alkitab ini, dan seperti ada orang yang menghembus telinga saya sebelah kiri, kayak dihembusnya begitunya. Jadi ini rambut ini kayak
terbang gitu, terbang kayak emang kita niup gitu, niup lilin. Langsung saya lihat ke kiri saya, itu luar biasa. Iblis itu besar tinggi melewati ventilasi kamar kos, Saya nggak bohong, itu benar-benar saya lihat. Saya langsung teriak, Alkitab saya lempar. Karena pintu kos nggak saya kunci. Pada saat itu saya lupa kuncinya. Nggak tahu saya lupa atau apa. Karena anak-anak kos tuh bisa masuk. Karena saya teriak nih. Masuk saya udah garu-garu kepala. Saya udah nutup-nutup mata. Takut karena emang takut mereka langsung hidupin lampu tengah lampu kamar kos tuh. Karena saya itu bacanya itu kan agak ke belakang ada dapurnya juga. Kos tuh ada dapurnya juga. Dia langsung hidupinnya. Kamu kenapa? Katanya kan. Teman-teman kos langsung masuk. Dia lihat Alkitab tuh berdiri, kayak ada orang yang megang Alkitab ini berdiri aja gitu, kayak ada megang. Jadi teman saya langsung ngambil, dalam nama Yesus, katanya, dalam nama Yesus. Saya itu sempat terdengar telinga saya, langsung dia mendoakan saya. Nggak tahu dia mendoakan saya dengan cara beliau seperti apa, saya juga nggak tahu. Jadi hati ini jadi jauh lebih tenang. Pas saya membuka mata, saya lihat tuh sosok itu tuh masih ada, sosok roh jahat itu masih ada. Dia berwarna hitam besar tinggi. Di situ saya nggak mau masuk ke kamar, saya tidur di kamar sebelah. Besoknya saya telepon ibu rohani saya. Sebenarnya malam itu udah saya telepon, cuman beliau nggak angkat karena beliau sudah tidur. Kejadiannya itu jam 12 malam, jam 12 lewatan gitu lah. Saya telepon beliau paginya. Kenapa Kanti? Saya ceritain yang tadi malam apa yang saya lihat. Saya ceritain. Datanglah tim pendoa dari gereja untuk mendoakan kamar itu. Lebih pastinya dikuduskan kamarnya. Jadi pada saat dia mendoakan kamar itu, udah diurapinya juga dengan minyak kudus, kata ibu rohani saya waktu itu. Lalu minyak urapan di pintu-pintunya sampai kamar mandi, sampai dapur-dapurnya juga. Terus beliau bilang, kamu tanggal 30 kamu baptis ya, katanya. Nah, padahal kalau saudara dengar lagi cerita saya kan keluar tanggal 15 Maret, tapi saya baptis tanggal 30 Maret. Jadi nggak sampai 1 bulan, setengah bulan aja saya sudah dibaptis gitu. Saya belum ikut kelas baptis juga atau FC 1 dalam gereja saya namanya FC 1, baru saya dibaptis. Nah, pada saat hari itu tanggal 30 jam 1 saya ikut kelas baptis. Sorenya saya langsung baptis. Ketika baptis, mukjizat Tuhan terjadi lagi di dalam hidup saya. Luka yang tadi ini belum kering ini, tiba-tiba ngelupas malamnya. Ngelupas, ngelotek, kayak luka tuh udah kering, udah lama keringnya, padahal luka itu cukup dalam, apalagi kulit leher ini kan lembut dibanding kulit tangan, dia lebih lembut, lebih tipis juga. Nah, terus lukanya ini dalam, tiba-tiba itu cepat banget keringnya setelah saya dibaptis. Nah, setelah saya dibaptis itu, lukanya itu langsung kering, saya langsung bingung, kok cepat banget, saya mikir gitu. Nah, mungkin Pak Bombo bisa buka foto baptis saya, itu saya baptis cuma berdua sama orang. Nah, itu foto baptis saya, yang di sebelah kiri saya itu ada Ibu Emma, Bu Rahma atau dibilang sering dipanggil Emma. Nah, sebelah sana itu ibu rohani saya yang menuntun saya, yang mengajarkan saya membaca Alkitab juga. Singkat cerita, malamnya itu kan langsung ngelotek ya. Nah, saya bingung kenapa ini langsung ngelotek. Nah, saya percaya itu kuasa air baptis, kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus yang membuat luka ini karena katanya kan bukan luka sembarang luka, kata teman saya yang tadi itu, yang anak baru itu, bukan luka sembarang luka, tapi lukanya itu hilang. Besoknya saya kerja, anak perempuan yang bilang luka saya bukan luka sembarang luka itu nggak masuk kerja dia, tiba-tiba menghilang beliau itu. Saya nggak tahu juga dia kemana, saya nggak tahu namanya siapa, saya belum sempat kenalan karena saya melihat dia langsung tiba-tiba nangis dan kami serontak semuanya juga merinding pada saat itu. Nggak tahu dia punya keajaiban untuk melihat atau apa, saya juga nggak tahu karena saya nggak kenal. Lalu beberapa hari kemudian ada adik saya datang. Emang saya sama adik saya itu sangat dekat. Nah, di situ adik saya itu ngomong soal nenek saya yang bersangkutan dengan dukun. Kanti, katanya, nenek sama mama tuh kemarin ada bawa kau ke dukun. Nah, gimana caranya? Saya bilang gitu kan. Nama kau ditulisnya, terus foto tangan kau, katanya kan, foto kau diserahkannya ke dukun.
Waktu itu ada 2 orang, bukan dukun sih, saya lebih ke bilang orang pintar. 2 orang pintar ini, satu Syekh dan satu Loya. Loya itu yang biasa dipercaya oleh orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina. Yang dukun bilang ini, kita tidak bisa mengambil kanki kembali. Bisa pun kita ambil, dia bakalan balik lagi. Dia bilang seperti itu. Dan keterangan yang Loya juga demikian. Kita dia ngomong pakai bahasa Cina, jadi yang bisa translatekan bahasa Cina itu ada mertuanya kakak saya. Nah, ditranslatekannya ke bahasa Indonesia. Jadi Loya itu bilang, dia juga ini anak ini nggak bisa kita ambil karena ada kuasa yang besar yang melindungi dia, yang membentengi dia, katanya kan. Ada kuasa besar dan kuasa itu saya nggak mampu, katanya. Saya nggak mampu, saya nggak kuat, katanya. Nah, di situ dia mengakui kalau dia nggak mampu dan nggak kuat. Dia sebutin, mungkin nenek saya nanya pada saat itu ciri-cirinya seperti apa. Dia bilang itu seorang laki-laki. Laki-laki, dia membawa tongkat, dia bilang gitu. Dia membawa tongkat. Nah, saya kan pernah nonton film sejarahnya Yesus Kristus mati di kayu salib. Beliau juga membawa tongkat kan, ketemu sama murid-muridnya, ada membawa, bukan pasti kayak kayu gitu. Nah, dia bilang dia membawa tongkat. Apa yang diomongkan sama adik saya itu, penafsirannya itu sama dengan apa yang saya lihat di kayu salib. Sama persis. Gambaran Yesus Kristus sama persis pada saat itu. Di situ saya langsung tersontak berpikir seperti ini. Kuasa yang besar. Langsung saya baca Alkitab pada saat itu. Saya dapat di Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berarti, apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini, apa yang diungkapkan oleh Tuhan melewati firman Tuhannya, itu sudah terjadi. Sebelum saya membaca Alkitab pun, itu sudah terjadi dalam hidup saya. Sungguh luar biasa, saya bilang gitu. Jadi, saya tidak langsung, saya juga ada menginjilin adik saya sedikit. Nih, di dalam Alkitab ada ini nih, saya bilang seperti itu. Nah, adik saya cuma responnya kayak bingung, nggak tahu dia bingung atau masa bodoh, saya juga nggak tahu. Lalu singkat ceritanya, setelah menerima Yesus, saya itu benci sama keluarga saya. Karena apa yang diperkatakan oleh anak baru itu yang tiba-tiba ngilang itu tadi, kepada saya itu benar. Itu benar, sampai adik saya menerangkannya lagi, memperjelaskannya lagi, berarti itu benar. Membuat saya itu benar-benar, benci sekali saya sama keluarga saya. Cuman, saya membaca firman Tuhan, karena kita tidak boleh memusuhi, kita saling mengasihi, itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Itu masuk ke dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang ada di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saya langsung mikir, jangan sampai Tuhan gak mengampuni kesalahan saya, sedangkan saya hidup dan mati saya untuk Dia. Bagaimana saya mau melayani Tuhan kalau saya itu masih dalam hidup yang merasa berdosa terus, merasa saya nggak mengakui kesalahan saya. Saya coba maafkan, saya coba kasihi nenek saya dan ibu saya itu. Dia nggak apa-apa kalau beliau mau dukunin saya. Kalau emang saya harus mati, sampai mati di tangan dukun itu, di tangan orang pintar itu, saya percaya saya mati hanya di tangan Yesus. Saya mati sudah mengenal Yesus Kristus dan nama saya sudah terdaftar di sorga. Jadi saya tidak takut juga, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Saya tetap hidup sampai saat ini. Setelah itu, singkat cerita lagi, seiring berjalannya waktu, apalagi saya ini kan masih belum nikah, tidak ada yang menanggung saya juga, dan saya tidak pernah mengemis-ngemis sama orang lain atau minjam uang sama orang lain. Saya nggak mau, karena saya memang menghindar dari hutang-hutang juga. Saya takut, apalagi saya hidup ini seorang diri perempuan, hidup di kota yang cukup besar. Saya makan dan minum aja bayar, saya mau tidur aja tempatnya bayar, tidak ada yang gratis dalam hidup saya ini, kecuali penebusan dosa. Saya mau nebus dosa saya gratis karena Tuhan yang telah membayarnya. Jadi saya pada saat itu saya hanya fokus sama Tuhan dan pekerjaan saya. Lebih dari itu saya tidak ada, atau saya mau ngumpul sama teman-teman, saya nggak mau. Selama saya hidup yang kudus, hidup bersama Tuhan Yesus, hidup saya itu tidak ada kekurangan sedikit.
tidak ada kekurangan. Malah saya berdoa seperti ini, Tuhan, saya ingin keluarga saya itu menerima saya, Tuhan. Kalau memang hatinya belum terjamah, tapi bukakanlah hatinya Tuhan untuk bisa menerima saya. Karena bakalan saya yang akan membukakan hati mereka akan jalan kebenaran itu. Saya akan menyampaikan firman-firman-Mu kepada mereka. Kalau jalan kebenaran dan hidup hanya di dalam tangan-Mu. Saya sering berdoa seperti itu. Karena saya yakin doa yang sering-sering kita ulang, kita ucapkan, Tuhan dengan singkatnya waktunya, dengan Dia mengatur waktu untuk membalasnya, pasti Tuhan kabulkan. Walaupun tidak sekarang, besok atau lusa, tapi kemungkinan dan diaminkan tahun depan atau tahun depannya. Karena saya percaya mengikut Tuhan itu yes dan amin. Tidak ada mustahil. Pasti apapun yang saya mau, pasti Tuhan yang pas mengabulkannya. Saya percaya itu. Lalu saya ada baca juga di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, saya baca firman ini setelah saya berdoa berulang-ulang kali, dan ini saya dapat lagi banyak sekali yang saya ucapkan, tetapi Tuhan itu sudah mencatatnya di Alkitab. Tuhan sudah mencatatnya walaupun saya belum membacanya pada saat itu, tapi Tuhan sudah catat. Nah, situlah kuasa Tuhan yang membuat saya itu jauh lebih yakin Tuhan itu hidup. Tuhan yang saya pilih ini Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang tidak pernah mati, Tuhan yang hidup kekal di surga, dan Dia akan menjemput saya. Dia akan kembali lagi ke dunia untuk menjemput saya. Bukan hanya saya, tapi semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di situ saya juga ada baca di Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Haleluya, amin Tuhan. Saya percaya di situ, saya dibaptis dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus, dan Tuhan sudah menetapkan hidup saya untuk melayaninya. Dan saya harus ketahui Tuhan akan senantiasa menemani saya dan menjemput saya pada saat dan pasti akhir zaman. Tuhan selalu menemani saya dan menjemput saya pulang. Dia mati di kayu salib, menebus dosa-dosa saya. Dia membasuh dosa saya dengan darahnya yang suci, darahnya yang kudus, yang membuat saya sampai saat ini berada di sini, ngomong sama saudara tentang kesaksian-kesaksian saya. Tidak hanya itu, tidak hanya sampai di situ saja mukjizat Tuhan yang datang. Satu persatu keluarga saya bisa menerima saya, seperti tante saya pernah datang juga ke kos. Sampai, apalagi percaya nggak, anak kecil itu kalau ngomong nggak pernah bohong. Dia datang ke kos saya, masuk kos, "Kak Anti, kamarnya enak ya?" Dia bilang, "Kamarnya enak, kamarnya itu buat dede ini senang, tenang," dia bilang. Nah, saya langsung mikir, kok anak ini bisa ngomong seperti itu? Karena saya yakin kalau omongan anak kecil itu nggak pernah bohong. Apalagi saya udah kenal sepupu saya ini, mulutnya itu dia laki-laki tapi kayak perempuan. Kok dia bilang orang jelek, ih jelek nih katanya. Tapi kalau dia bilang nyaman atau apapun yang positif, pasti itu benar dari perkataannya. Nah, karena saya ingat kamar saya pernah diurapi, pernah dikuduskan pada saat kejadian saya waktu itu kan oleh tim pendoa dari gereja. Saya percaya Tuhan saya itu ada di kos. Tuhan saya itu ada dimanapun saya berada. Dia ada dimanapun. Dia tetap memegang tangan saya. Dia tetap menopang saya. Walaupun dia tahu di belakang saya ada salib yang begitu besar yang saya bawa, tapi dialah yang membantu saya menopang salib itu. Dia memberikan saya kekuatan juga. Itu saya ada baca. Ini saya catat juga di Amsal 3 ayat 33. "Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang yang benar diberkatinya." Berarti karena saya memilih jalan kebenaran dan hidup itu hanya di Yesus Kristus Tuhan, membuat tempat kediaman saya itu diberkatinya. Diberkatinya sehingga anak kecil pun yang berbicara kepada saya, adik saya itu berbicara, saya yakin itu kuasa Tuhan. Tuhan yang punya kuasa pada saat itu. Tuhan yang bekerja sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, bekerja di kos saya walaupun saya sendiri, Dia melindungi saya. Karena di sini saya merasa jauh lebih yakin lagi, walaupun saya sudah kehilangan ibu dan bapak saya tidak pernah tawar hati, takut untuk mengikut Tuhan. Walaupun saya harus kehilangan seluruh keluarga saya nggak pernah takut. Karena
Di situ di Mazmur 37 ayat 5 sampai 6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Hak saya untuk hidup. Hak saya untuk hidup, hak saya untuk melayani Tuhan. Maka dikasihnya siang. Siang di hidup saya nggak pernah merasakan kesepian. Saya tidak merasakan sendirian. Saya tidak merasakan apapun yang membuat diri saya ini, padahal saya ini sendiri. Apalagi pada waktu itu malam takbiran, saya merasakan, apalagi saya ini dekat sama orang tua saya itu, sama mama itu kayak pinang dibelah dua. Sampai orang-orang tuh bilang, Kanti sama mamanya itu dekat sekali. Kami tidur aja berdua, karena mama kan sama papa kan udah pisah. Adik saya tidur sama kakak saya tidur sama mama saya, satu tempat tidur. Apalagi kalau sebelum tidur dia suka ngus-ngus kepala saya. Sebenarnya saya kalau tidak mau nangis, cuman Tuhan itu nggak mengizinkan air mata saya jatuh. Karena Tuhan bilang, walaupun saya ditinggalkan kedua orang tua saya, tapi Tuhan yang menyambut saya. Jadi saya nggak mau nangis, saya nangis hanya untuk Tuhan. Saya nggak mau nangis hanya untuk orang tua saya, karena bukan orang tua saya yang menyelamatkan kehidupan saya. Keselamatan hidup saya hanya ada di Yesus Kristus. Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan hidup, jalan yang terang. Sudah cukup saya berada di lembah kegelapan yang membuat saya itu tidak tenang, dan sekarang saya sudah berada di daratan, di udara dengan suasana yang nyaman, yang damai sejahtera dalam hidup saya. Saya bisa di sini berbicara, saya bisa melakukan apapun yang saya mau atas kehendak Tuhan. Saya tidak merasa kekurangan, apapun yang saya kurang dicukupkan sama Tuhan, yang sulit dipermudahkan sama Tuhan, yang tidak ada diadakan sama Tuhan. Tuhan melengkapi hidup saya secara tidak langsung. Karena saya percaya Tuhan itu dialah Bapakku. Dia Bapakku. Di sini saya ada baca di waktu itu pendeta ada pada saat ibadah, saya ada catat beberapa poin yang pendeta bilang. Dia telah menebus kita secara pribadi sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Kerinduannya adalah menjadi Bapa bagi kita, yaitu Bapa yang menjadi pemberi apapun yang kita mau diberikannya. Karena doa orang baik akan cepat terkabulkan, walaupun tidak secara spontan. Jadi saya percaya ketika saya berdoa, walaupun tidak dikabulkan Tuhan hari ini atau besok, masih lama gitu, 2 atau 3 hari lagi, saya percaya apapun yang saya ucapkan, dia bakalan kabulkan lebih dari apa yang saya harapkan. Terus dia juga pelindung. Saya tidak ada orang tua, saya tidak ada keluarga yang melindungi saya, tapi dia selalu melindungi saya. Contohnya pada saat saya kena tali wifi, Tuhan itu menolong saya. Saluran pernapasan saya dilindunginya dengan tangannya. Nah, dia sebagai pelindung, dia sebagai penghibur. Di saat saya kesepian, saya menghibur diri saya dengan menyanyikan lagu rohani. Nah, lagu rohani yang suka saya bacakan, suka saya nyanyikan itu yang sampai akhir hidupku. Lagunya seperti ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Nah, di situ Tuhan sudah mengubah hidup saya menjadi karya yang indah untuk orang-orang di sekitar saya. Saya mengubah hidup saya yang dulunya dendam, nggak bisa memaafkan, membenci, sekarang sudah bisa mengasihi. Di situ saya percaya Tuhan memang melindungi saya, penghibur saya, dan Tuhan juga mengajarkan saya. Tuhan mengajarkan apa? Dari saya yang merasa sendiri, saya lebih bersyukur. Daripada saya berada di keluarga saya, tapi saya tidak mendapatkan kedamaian, bagus saya hidup sendiri dengan Tuhan. Saya nggak takut, saya tidak takut, saya tidak punya orang tua, saya hidup karena untuk Tuhan, Tuhan yang memberikan saya makan, burung-burung di udara saja Tuhan memberikannya makan. Apalagi saya yang bisa melayani Tuhan, saya yang bisa punya kearifan dalam berpikir, beda dengan burung di udara. Mereka hanya terbang bebas, tanpa mereka harus memikirkan manusia-manusia yang di bawah mereka. Nah, setelah itu Tuhan menjadi pendorong bagi saya. Ketika saya merasa down, jatuh, lemah semangat saya, Tuhan itu yang memotivasi saya.
Tuhan tidak pernah membiarkan saya itu hidup menderita. Ada saja di serontak di pikiran saya, Tuhan itu menyuruh saya itu untuk melayaninya. Saya melayaninya dengan kekuatan saya sendiri, yang saya hanya membaca Alkitab ya dicoba-coba biasa saja. Tapi saya tidak membenarkan juga kalau saya ini pintar dalam Alkitab. Malahan saya ingin di sini memperdalam Alkitab. Saya tidak juga membenarkan diri saya pada saat ini saya kesaksian biar orang-orang semua itu tahu saya ahli kitab, tidak. Saya juga baca, saya sambil baca saat ini saya masih mencatat, ini catatan saya masih mencatat. Karena selain saya bisa bawa kemana-mana juga ketika saya mau bekerja, saya membaca firman Tuhan. Ketika saya di tempat kerja, saya curi-curi waktu untuk baca firman Tuhan. Saya nggak pernah merasakan kedamaian di dunia ini melebihi dari kedamaian di surga. Kalau saya sudah berhasil bekerja sama Tuhan di surga, maka saya akan berhasil juga bekerja di dunia. Saya memang dulu orang tua saya itu menyuruh saya menjadi abdi negara. Tapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan menyuruh saya menjadi tentara di surga. Tentara di surga untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, menginjilkan mereka. Saya berharap sekali kalau misalnya pun saya ada kesempatan, saya yakin saya pasti ada kesempatan dengan cara Tuhan sendiri, dengan jalan Tuhan. Saya ingin sekali menjadi seorang pendeta. Karena kalau saya melihat pendeta-pendeta itu, wajahnya itu terang, aman, damai, sejahtera saya melihat mukanya. Makanya saya kalau ke gereja itu, biasa kan saya ibadah itu jam 7, jam 6 saya sudah di sana. Saya mau duduk yang paling depan. Yang paling depan saya mau menatap muka pendeta saya, pengembala saya. Saya berharap Tuhan, semoga saja 2-3 tahun atau 4 tahun lagi saya ada di depan. Saya ada berada di panggung, membawakan firman-Mu, meninggikan nama-Mu bersama anak-anak-Mu yang lain. Saya berharap seperti itu. Tuhan juga memberi upah bagi saya. Memberi upah apa? Dia menjadikan saya itu bisa masuk surga, bukan dengan kebaikan saja. Percuma saya membaca firman Tuhan, saya membaca Alkitab, kalau bisa 24 jam saya membaca Alkitab, tapi hidup saya tidak seperti Alkitab. Saya masih hidup dalam lembah kekelaman, misalkan nih, dalam apalagi sekarang ini kan zaman teknologi yang luar biasa, handphone itu bisa menjadi sarana iblis untuk mengecohkan pikiran kita. Karena di dunia ini ada dua kuasa yang ingin merebut diri kita ini, kuasa roh jahat dan roh kudus. Dua-duanya sama-sama mau diunggulkan. Jadi kalau saya memilih roh kudus ini, roh kejahatan ini, berarti kemanakah saya? Ke neraka. Di dalam firman Tuhan yang saya baca, di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau saya tidak ada di dalam Tuhan, saya memilih roh kejahatan, Tuhan juga tidak akan mengasihi hidup saya. Saya mungkin sekarang bisa dikatakan jadi perempuan yang nakal, bisa merebut suami orang untuk mendapatkan harta dunia tanpa saya harus bekal untuk di akhirat nanti. Saya nggak mau itu terjadi. Lebih baik saya hidup apa adanya. Saya memilih Roh Kudus yang menemani hidup saya. Dari saya, apalagi saya ini kan dipilih sama Tuhan, bukan seperti saudara-saudara yang terlahir dari agama Kristen yang sudah mengenal Tuhan dari sejak lahir, membuka mata langsung, oh Tuhanku benar. Sedangkan saya itu membuka mata saya saja, saya masih dalam agama Islam waktu itu. Nah, sekarang saya sudah berada di jalan keselamatan. Saya yakin jalan saya ini jalan yang benar. Tidak ada seorang pun yang bisa mengantarkan saya ke surga selain melalui Dia, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia sendiri yang bilang jalan keselamatan dan hidup hanya ada di dalamnya, tidak ada di dalamnya. Tuhan boleh banyak, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi Yesus Kristuslah Raja atas segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan. Dia membuat saya menjadi kepala bukan ekor. Pada saat saya menjadi ekor, Dia mengubah wujud saya menjadi kepala. Saya bisa memandang semua orang yang membutuhkan pertolongan saya dengan kekuatan saya sendiri. Ya, memang saya bukan seorang yang kaya, tapi lebih baik saya kaya iman, kaya pemikiran tentang firman Tuhan daripada saya kaya harta. Karena kalau saya sudah kaya dalam iman, dalam firman Tuhan, saya sudah mendalam, saya yakin Tuhan pasti membantu saya. Memang Tuhan memberikan saya itu lama sekali prosesnya. Tapi dengan proses itu Tuhan mengajarkan saya, layak gak anak ini saya pilih? Karena kita di dunia ini
diseleksi untuk masuk surga. Kita ini lagi ikut kompetisi. Ini layak nggak masuk surga, dikasih cobaan. Ini layak nggak masuk surga, dikasih cobaan. Dan saya lah, di keluarga besar saya baru dijamah sama Tuhan. Dan saya saat ini sedang mengalami banyak sekali pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan, yang mana pencobaan itu tuh melebihi dari pencobaan yang ia rasakan yang mati di kayu salib. Jadi kalau saya merasa diri saya itu lagi lagi hancur banget, sedih, saya pasti memandang salib. Di situ saya suka nyanyi, karena salibmu ku hidup. Nah, saya suka dengar lagu itu. Jadi saya kalau di kamar mandi saya nyanyi, apalagi bangun tidur buka mata saya langsung saya memandang salib, mengucap syukur di pagi hari. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan saya bisa menghirup napas yang gratis ini. Karena kalau saya masuk rumah sakit oksigen saya mahal. Nah, apalagi kalau saya susah bernapas, itu kan oksigen di rumah sakit kan mahal tuh, bayar lagi. Ya saya nggak punya uang untuk sakit-sakit terus, makanya saya biasa berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau saya sebelum tidur, jagalah diri ini Tuhan. Pakailah diri ini Tuhan, pakai tubuh saya ini untuk melayani Engkau. Jadikan saya ini biji matamu Tuhan, agar saya selalu bisa mandang kebenaran, agar saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan saya Tuhan. Saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, puji nama Tuhan, saat ini saya berada di tengah-tengah orang yang seiman sama saya, dan saya sangat-sangat bersyukur, apalagi saya diundang untuk kesaksian di sini. Saya bisa berbagi kesaksian saya kepada saudara-saudara juga. Malahan saya berpikir seperti ini, semoga dengan saya bersaksi di sini membuat saudara-saudara itu yang lagi lemah iman menjadi kuat. Karena pencobaan-pencobaan yang saya ceritakan itu membuat diri saya juga kuat. Secara tidak langsung saya ingat lagi, oh Tuhan itu ajaib, Tuhan itu kuat, Tuhan itu memberikan saya kekuatan. Roh Kudus yang membantu saya. Dulu saya tidak bisa berdoa. Saya berdoa, gimana ya? Saya berdoa tuh kayak, ya Tuhan, Kanti mau berdoa. Semoga Kanti besok baik-baik saja Tuhan. Seperti itu. Bukan saya doakan orang-orang di sekitar saya dulu. Saya mendoakan diri saya. Padahal kalau kita berdoa itu, kita doakan dulu yang dari atas. Seperti presiden. Karena kalau kita berdoa itu, itulah salah satu komunikasi kita terhadap Tuhan. Kita berdoa itu kita lakukan secara sadar. Kita langsung berinteraksi langsung sama Tuhan. Tuhan juga mengharapkan doa kita. Apalagi dengan kita puasa. Saya aja masih belajar puasa. Saya pengen sekali puasa Ester yang 3 hari 3 malam. Karena saya puasa Ester nanti, saya berniat kiranya Tuhan nanti akan memberikan jalan saya untuk menjadi seorang pendeta. Jadi saya pengen sekali nanti belajar puasa juga. Agar saya bisa menjadi seorang pendeta. Saya juga bisa mengenal lebih dalam saya mengenal Tuhan. Waktu lagu yang pertama kali saya dengar pada saat saya baptis itu, saya suka dengar lagu ini. Judulnya, bentar ya, Sungguh Indah. Sungguh Indah. Jadi lagu ini saya langsung rapnya aja. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah kau Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kesaksian saya. Semoga saudara-saudara bisa memahami apa yang saya rasakan. Terima kasih. Sungguh luar biasa saudara-saudara, semoga bermanfaat, dapat memberkati kita sekalian, dan tentunya kita terus berdoa semoga ibu ini semakin kuat di dalam Tuhan, karena ia sudah berharga di mata Tuhan, sudah dipilih, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sebagai orang Kristen mengimani bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara-saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semoga videonya dapat memberkati dan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.